Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 4. Apa dampak dari pemburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada cerita yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Kalian perhatikan ya. Beberapa minggu belakangan ini, warga Desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke Desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga Desa Badung atau justru warga Desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau masuk ke area pemukiman warga dan memangsa hewan kecil karena kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan, karena hewan kecil pergi dari hutan untuk mencari makan di tempat lain. Sehingga harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri.
Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tentu tidak setuju ya anak-anak, karena hutan itu sebagai habitat hewan-hewan dan tidak boleh dirusak. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Tentu iya ya, perbuatan warga tersebut melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat hewan-hewan tersebut tinggal. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Jelas melanggar ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, segar, dan nyaman dengan adanya pohon untuk mendukung kehidupannya. Dengan adanya pohon-pohon di hutan, warga tidak akan kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Tidak hanya itu, persediaan oksigen juga akan berkurang karena tidak adanya pohon sebagai penghasil oksigen yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Udara pun akan terasa panas. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kita sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan, dan jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijak. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga itu sendiri, juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan, seperti dijadikan pakaian, untuk diburu, dan kegiatan upacara adat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita isi tabel berikut dengan alasan dan pendapat kita bersama-sama ya. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Jika hewan diburu untuk dijadikan pakaian, tentu tidak setuju ya, karena membuat pakaian dari kulit hewan itu mengganggu kelestarian hewan tersebut. Jika hewan diburu juga tidak setuju, karena memburu dapat mengakibatkan hewan menjadi punah. Jika hewan diburu untuk pelengkap perhiasan kegiatan upacara adat juga tidak setuju, karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan tersebut. Sedangkan dampaknya bagi lingkungan, jika hewan diburu untuk dijadikan pakaian, yaitu akan mengakibatkan banyak perburuan liar. Jika hewan diburu, akan banyak hewan mati dan keseimbangan alam juga akan terganggu. Jika hewan diburu untuk pelengkap perhiasan kegiatan upacara adat, akan banyak hewan yang mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Sedangkan dampak bagi orang lain, jika hewan diburu untuk dijadikan pakaian maupun diburu untuk pelengkap perhiasan kegiatan upacara adat, itu sama-sama merampas hak orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jika hewan diburu untuk dijadikan pakaian, tentu melanggar hak orang lain. Karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Jika hewan diburu itu juga melanggar hak orang lain. Karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Jika hewan diburu untuk pelengkap perhiasan kegiatan upacara adat, itu juga melanggar hak orang lain, karena orang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu-bulu burung tersebut. Tuliskan saranmu. Jika hewan diburu untuk dijadikan pakaian, sarannya adalah
Sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya dengan bahan sintetis. Jika hewan diburu, sarannya sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Jika hewan diburu untuk perlengkapan, perhiasan, kegiatan upacara adat, sarannya adalah sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lainnya saja. Dengan alasan apapun, perburuan hewan liar itu tidak dibenarkan, karena dapat menyebabkan hewan-hewan yang diburu menjadi punah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.